Terus dua, pemerintah mengadakan program sertifikasi untuk apa coba? Meningkatkan kompetensi guru. Hanya itu. Kan beasiswa malah diajak aja. Nah, itu Bapak Ibu, jadi kadang salah kaprah mengartikannya. Nah, itu mah meningkatkan kompetensi guru supaya kita diasah, supaya kita mampu untuk apa tujuannya tetap Pak ke anak, ke siswa. Itu jadi di bekalan lain yang berarti PPG. Jadi harus ada perubahan Bu. Ketika guru belum sertifikasi dengan yang sudah sertifikasi itu harus ada progres, ada grafik ya Pak Sakil. Ada grafik peningkatan. Jadi grafiknya begini, set gitu ke atas. Jangan ke bawah sebaliknya. Jangan meroket tapi ke bawah meroketnya harus ke atas. Nah, pertanyaan saya, sudahkah ada progres peningkatan, terutama bagi yang sudah sertif di sini? Kita merefleksi dulu ya, merefleksi dulu. Kita merenungi atau merenungkan terhadap kita sebagai guru yang pekerjaannya suci dan mulia, ya, untuk apa? Mendidik anak. Sudah sampai manakah kita? Sudah tercapaikah kewajiban kita sebagai guru untuk mendidik anak? Belum maksimalnya, meskipun sama pemerintah sudah diiming-imingi atau sudah diberi bonus TPK. Nah, kita harus sering merefleksi. Sama dengan saya. Itu. Yang paling tidak ada perubahan di diri kita. Nyangkutkan dalam pembelajaran itu sekarang harus dimunculkan tuh yang namanya apa? Penguatan positif dalam pembelajaran. Penguatan positif dari guru untuk siswa harus disampaikan, harus terlihat. Mulai dari apa? Keteraturan kelas atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ada keyakinan mah asal terlalu ini kan, kesepakatan. Kemudian nyambung dengan apa? Budaya dan disiplin positif. Nah, itu. Saya hanya mengingatkan, disiplin ada berapa macam? Atau apa pengertian disiplin? Yo. Kita sharing saja ya, sama-sama belajar, sharing. Mengerjakan semua kewajiban kita terhadap bidang mengerjakan semua bidang, mengerjakan pekerjaan kita sesuai tupoksinya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan supaya terpenuhi atau supaya istilahnya lunas gitu ya, kewajiban itu, disiplin gitu ya, tanpa memperhatikan waktu gitu ya. Tanpa memperhatikan apa istilahnya etika, tanpa memperhatikan apa lagi Pak? Tapi kalau etika juga diperhatikan. Jadi kan itu jadi apa verbalisme, jadi salah pemahaman. Misalkan tadinya melaksanakan seluruh kewajiban kita. Oke lah, misalkan ada tugas dari kepala sekolah, misalkan dikerjakan. Cuman dalam prosesnya itu beda. Kadang dikerjakan nges lambat, nges telat gitu. Buku yang tadi kumpul ke teh tanggal sakieu. Tapi kalau telat beda kayak cenah geus ieu kan udah beda pengertianna gitu. Jadi yang namanya disiplin itu jadi aturan yang harus ditegakkan atau dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma. Itu. Disiplin juga ada dua, Bapak Ibu. Saya juga baru tahu pun yang namanya disiplin ada dua macam pun. Baru tahu saya juga. Dikira teh disiplin kayaknya berangkat ke sekolah kan pukul 7 masuknya ya, itu tanpa kesiangan, kan udah berdisiplin. Berangkat misalkan ke sekolah itu gasik karena sieun buku KS, sieun dicarekan. Eta disiplin, cuman disiplin masih disiplin biasa eta mah. Ada elemennya takut. Nah, jadi disiplin dikarenakan ada motivasi dari luar.
ada dorongan, tekanan, aturan yang tertulis, bukan dari kesadaran diri sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, kalau dari kesadaran sendiri sudah terbiasa, itu namanya disiplin positif. Disiplin atau budaya positif, ya. Kalau budaya kan sudah sesuatu yang sudah terbiasa, ya. Sudah terbiasa budaya. Cuma tetap itu sesuai dengan nilai-nilai norma-norma yang diyakininya, yang diyakini bersama, sesuai kesepakatan bersama, sesuai aturan yang ada. Nah, itu harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh kita. Jadi jangan sampai, contoh misalkan saya tadi teh saksian kaburangan, makanya berangkatnya jam 6:30, dah di naik tante saksian pendak sampaian kok pakurnya di jalan, mungkin kita dihongkeun gitu, makanya ada sih saksian pendak dan pakurnya, berarti ya termasuk disiplin biasanya nih, gitu. Ataupun kita bebannya pakai motor, ya pakai motor, tapi di jaket, di helm, STNK disiapkan, padahal sirkuit polisi, sir aya razia, gitu. Tapi kan menjaga. Iya, iya, harusnya itu kita itu udah sadar, Pak. Harusnya kita itu udah sadar. Kalau berangkat jasik ya ada sih suatu kebiasaan, itu harus dibudayakan, dibiasakan. Ataupun kita memakai motor, kendaraan bermotor, misalkan ke Banjar, kita harus dibiasakan pakai helm, sudah terbiasa gitu, Pak. Jangan sampai kita pakai helm pada yang polisi, pada yang ditilang, karena itu udah lain pengertiannya. Memang sudah disiplin itu, oke bisa dikatakan dan disiplin, cuma masih disiplin biasa, gitu. Jadi pengertiannya menurut bosan gitu ya. Jadi disiplin itu, kalau disiplin biasa itu memang kita melaksanakan, tapi ada embel-embelnya, ada rewardnya, ada penghargaannya, karena ada tekanan, karena ada tekanan atau dorongan. Itu disiplin biasa. Kalau disiplin positif, jadi sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan etika atau norma-norma atau nilai-nilai yang kita yakini bahwa itu harus ditegakkan, itu tanpa ada dorongan dari orang lain, tanpa ada paksaan dari orang lain, tetap kita berangkat jasik dari sekolah, ke sekolah. Nah itu disiplin positif. Itu beda ayat 2 pasarnya disiplin. Kita merefleksi, kira-kira kita itu termasuk yang disiplin mana? Nah gitu ya, disiplin biasa ya. Berarti pada kasih tes ini aku buka es ya. Obat ya. Ya, belum sampai. Nah kita itu harus dapat menanamkan karakter kepada anak terkait disiplin itu, disiplin positif. Contoh sebelum pembelajaran, kita udah membuat belajar ya, kita selipkan saja apa, misalkan kesepakatan kelas. Kalau aturan sih udah baku ya udah ada, ya. Tapi kita boleh istilahnya membuat kesepakatan kelas. Contoh, jadi kan abstrak ini sifatnya, abstrak misalkan. Ketika pak guru atau guru ngajar, siswa harus bagaimana? Harus menyimak dengan baik, tapi gunakanlah dengan pernyataan-pernyataan positif, jangan negatif. Kalau pernyataan yang negatif contohnya bagaimana? Dilarang berisik, dilarangnya gitu kan pernyataannya. Berarti gantinya dilarang berisik, kumaha kata-katanya? Nah, atau dilarang keras membuang sampah di dalam kelas. Kalau itu pernyataan negatifnya, ada dilarang keras. Kira-kira harus pakai bahasa bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu Bu. Jadi pernyataannya yang positif katanya seperti itu di dalam kesepakatan kelas. Terus apalagi ya? Pokoknya bersifat abstrak, tidak istilahnya tidak tertulis di aturan, cuman
bisa ditulis di papan madingnya. So itu muncul dari siswa semua Bu. Berikut dari gurunya. Gurunya dicontohan heula sanomor. Itu kayak bermunculan siswa tidak mencurahkan pendapatnya. Siswa A misalkan, Bu, ketika pembelajaran harus saling menyayangi, bisa saja muncul seperti itu. Iya boleh, tulis itu, ditulis sama gurunya. Nah, nanti kalau sudah banyak disepakati bersama supaya tujuannya mah ini Bu, supaya pembelajarannya enjoy, supaya pembelajarannya tidak ada siswanya tidak merasa tertekan. Jadi sudah itu artinya. Jadi bermuara akhirnya kepada kebahagiaan murid. Jadi muridnya bahagia senang belajar dengan Pak Sakim contohnya. Itu wah resep jeung Pak Sakim. Oh berarti gaya belajar Pak Sakim itu udah baik. Kadang gini ada siswa ambung si Bapak eta mah misalkan atau si Pak Aceh mah enggak mau kan. Kalau kajenuh kalau katunduk dipasok nyerekan. Ya kan gitu. Nah, Omar atau kecil ya. Jangan sampai Bapak Ibu guru kalau ngajar itu istilahnya jangan mengeluarkan umpatan-umpatan kebencian kepada siswa. Dasar mama bodoh, diborong rumahnya KB. Ulah jangan Bu, apalagi di depan teman-temannya. Itu selain pembunuhan karakter sudah mengejek juga, tidak menghargai juga orang tuanya. Coba kalau sampai orang tuanya bagaimana? Ternyata pun sebagai seorang kepala sekolah berat ya. Itu kalau ada wali murid yang tidak terima, pasti kan datang ke sekolah. PKS, budak saya emang gak mau diajar sama si itu misalkan. Emang kenapa? Ini lah ya bahasanya merendahkan siswa, mengejek siswa, itu berarti emosinya tidak terkontrol. Guru seperti itu, makanya tupujil omat ya, kan dari guru mah digugu dan ditiru. Jadi kita cerminkanlah bagaimana guru yang baik itu Bu. Seperti itu. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kalau guru kan ibaratkan artis lah ya, public figure lah, artis di dalam kelas maksudnya, public figure berarti oleh siswa itu pasti ditiru gerak gerik kita, mulai cara duduknya, mulai cara berbicaranya, pasti ditiru. Maka dari itu kita harus bisa memberikan yang terbaik, terutama untuk penguatan pendidikan para siswa. Itu contoh lagi, ketika anak-anak istilahnya mengikuti ajang kompetisi ya, lomba. Sebetulnya antara yang menang dan tidak itu cerminan gurunya, Bapak Ibu. Benar. Misalkan dari SD Matenging 1 ada yang juara, misalkan kelas 5 ya. Siapa guru kelas 5 sih? Nah, ada yang misalkan lomba Sispres menang untuk SD ini kelas 5. Itu cerminan dari gurunya sebetulnya. Gitu. Setuju tidak? Kayaknya tidak setuju. Ini menurut saya lah. Cerminan dari gurunya. Oh berarti usaha guru, usaha pak guru itu luar biasa sehingga bisa mencetak emas, bisa mencetak anak didik kita jadi juara. Yang namanya keberhasilan Bu, itu tidak terlepas dari perencanaan dan persiapan kita. Terus bagaimana prosesnya? Kalau dipresentasikan masih sedikit Pak, anak yang berhasil misalkan tanpa diajari guru kayaknya tidak mungkin berhasil. Tetap ada campur tangan guru paling dominan. Itu bagaimana bisa jadi juara? Yang ada caranya.
itu dibina, dibimbing, dididik oleh gurunya. Tapi Pak Amar sudah diajarkan dia kayak cara juara baik. Berarti pola narubah, gaya metode narubah harus bagaimana? Terus strategi narubah supaya bisa menang. Apalagi yang berkaitan dengan eksak logika kayak gitu. Beda lagi kalau lomba istilahnya secara subjektif ya, itu kan bisa istilahnya wah batasannya jumlah eta gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengukur lebih jauh gitu ya. Tapi tetap Bu, kalau siswa sebagai juara itu bagian atau cerminan dari gurunya, tetap kumaha guruna gerak dari guruna pintar, guruna strategi dalam metode cara mengajar yang bagus, insya Allah si anak juga bisa berhasil. Itu ini menurut saya cerminan gurunya. Contoh dalam lomba pramuka aja, ya bentar juga dengan juara aja, jambore banyak ya. Dan memang persiapan di sekolah juga gak kayak gimana kayak ya gak semangat, seolah-olah tidak ada persiapan, latihan, cuma tidak maksimal. Ya hasilnya seperti itu. Kalau kita melatihnya tidak maksimal ya lihat aja hasilnya seperti apa. Itu meskipun cuma ada bilang gini, dapat eta mah kumaha bibit cuma bibit terus pinter mah pasti pinter. Tetap ada faktor dominan mah, ada campur tangan kita sebagai guru untuk istilahnya menyukseskan si anak tersebut. Gitu. Tetap yang berperan penting mah di belakang layar gurunya. Harus bisa istilahnya menghantarkan anak untuk bisa menjadi juara. Maaf Pak. Itu Bapak Ibu. Ini masih pakai refleksi. Karena kegiatan refleksi itu sebetulnya harus dirutinkan Bapak Ibu melalui apa? Misalkan diskusi berbagi ini kan termasuk diskusi berbagi praktik ya. Itu melalui komunitas belajar. Manfaatnya ada komunitas itu setiap seminggu sekali, paling tidak seminggu sekali, mau hari Kamis atau hari Jumat setelah siswa pulang itu diadakan diskusi dan berbagi antar guru. Nah, membahas itu refleksi guru tentunya kan membawa masalah dari kelas masing-masing. Banyak masalah sebetulnya. Yang maksudnya masalah dalam pembelajaran lah ya, baik masalah di siswa atau masalah di yang lainnya gitu ya. Dibawalah ke forum komunitas belajar, kita bahas secara bersama-sama supaya ada solusi atau penyelesaiannya seperti itu. Itu kalau saya di Daya nomor 3 itu dirutinkan seperti itu. Jadi guru-guru tiap kelas itu merefleksi, berbagi praktik itu seminggu sekali Bapak Ibu. Karena kalau di sekolah penggerak seolah-olah diwajibkan, ada programnya, ada laporannya. Dan juga kan dilaporkan di SIPKB rumah itu. Nah jadi ke depan harus dibiasakan. Itu ya, lanjut. Nah ini alur penulisan modul ajar. Sambil duduknya. Nah alur penulisan modul ajar yang pertama. Nah saya akan mencoba mengingatkan kembali. Di dalam modul ajar itu kan ada yang namanya komponen wajib. Jadi komponen wajib itu Bapak Ibu harus tahu apa saja yang termasuk komponen wajib yang harus ada di dalam modul ajar. Coba yang pertama kira-kira apa? Itu komponen penunjang. Wajib. Ini sifatnya wajib harus ada. Yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, kalau dulu kan tujuan pembelajaran harus memenuhi kriteria A, B, C, D. A-nya ujian, B-nya behaviors, C-nya condition, D-nya degree. Jadi misalkan ada antaranya, misalkan melalui
kegiatan diskusi kelompok anak bisa bla 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 seperti itu contohnya gitu. Tapi sekarang masih langsung ditulis juga nggak apa Pak Sarkim untuk tujuan pembelajaran langsung juga tidak apa-apa, bolehlah ubah-ubahnya ketentuannya. Nah di sini paling tidak ada tujuan pembelajaran harus termuat di dalam buku ajar. Yang kedua harus ada apa komponen wajibnya? Langkah-langkah pembelajaran. Ditambah lagi apa? Media pembelajaran yang digunakan. Media apa yang digunakannya? Nah yang terakhir nomor 3 asesmen atau penilaian itu wajib harus ada di dalam modul ajar. Kalau yang namanya misalkan pertanyaan romantik atau apa ya kegiatan refleksi itu mah penunjang, Bapak Ibu identitas itu mah sebagai penunjang. Tapi Bapak Ibu harus tahu cara penyusunan modul ajar itu harus lengkap sebetulnya ditambah dengan lampiran ada LKPD-nya, dicantumkan tes evaluasinya, ada rubrik penilaiannya seperti itu. Ada kunci jawabannya juga, harusnya seperti itu. Untuk penyusunan modul ajar. Nah di sini bahwa alur penulisan modul ajar itu kan kita harus berdasarkan dari kurikulum kita. Nah, tentunya kita kan di awal ajar baru menyusun kurikulum. Nah, di dalam kurikulum itu kan terdapat apa Bapak Ibu? CP yang dari Kemdikbud itu CP termuat di kurikulum. Setidaknya apa yang harus kita sebenarnya laksanakan dalam proses pembelajaran itu 1 tahun ajaran. Jadi harus membuat CP dalam kurikulum. Nah kemudian ini dari kurikulum kemudian ke tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, terus tujuan pembelajaran jadilah modul ajar seperti itu. Tetap semuanya bersumber dari kurikulum. Nah, contoh alur penyusunan modul ajar. Di sini contohnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan akhirnya di sini profil pelajar Pancasila yang memuat berapa dimensi Bapak Ibu? Masih ingat? Ada 6 dimensi. 6 elemen dimensi ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong mandiri. Terus kreatif, berharap, kritis, semuanya ada 6. Nah, terus obat dari materi sebelumnya misalkan ATP. Nah, bahwa di dalam ATP itu ada tujuan pembelajaran, terus konten intinya apa, pemahaman bermaknanya bagaimana, kemudian ada produk akhir. Nah, indikator pencapaian kompetensi juga harus ada. Kemudian kita juga harus merencanakan penilaiannya atau rencana asesmen. Itu. Kalau asesmen pada waktu proses pembelajaran misalkan atau menyelesaikan satu topik pembelajaran disebut asesmen apa Bapak Ibu? Formatif. Berarti beda dengan asesmen sumatif. Kalau asesmen sumatif mah kalau serangkaian pembelajaran sudah beres semuanya, serangkaian itu Bapak Ibu kebang misalkan tengah semester atau akhir semester atau akhir tahun. Nah itu sumatif bedanya. Ada lagi asesmen awal atau penilaian awal. Terus sekarang tidak boleh menggunakan istilah asesmen diagnostik Pak Sarkim. Tidak boleh, karena kalau asesmen diagnostik itu harus dikeluarkan dari yang profesional, dari ahli psikolog diagnostik mah. Kita menggunakan kata istilah awal aja, penilaian awal. Tidak boleh asesmen diagnostik. Itu peraturan baru lagi Bapak Ibu. Jadi kata-kata atau istilah-istilah asesmen diagnostik ganti saja dengan penilaian awal. Karena yang namanya diagnostik kan terlalu
profesional, ahli sebagai ahli psikolog. Kemudian kalau penilaian awal itu kan kita mengukur sejauh mana gitu ya di diri siswa sebelum pembelajaran dilaksanakan. Jadi untuk menggali data awal, penilaian awal itu baik asesmen atau penilaian awal kognitif, baik non kognitif. Beda. Kalau kognitif kan terkait pengetahuannya, kalau non kognitif kan dari sikapnya atau dari fisiknya bagaimana gitu ya. Kita harus punya data atau data awal gitu. Itu tujuannya melakukan asesmen awal itu untuk apa ya, menerapkan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Karena gaya belajar siswa, karakteristik siswa ataupun sikap siswa tentunya tidak sama, Bapak Ibu, pasti berbeda-beda. Nah, maka itu diperlukan penilaian awal sebagai pegangan kita sebelum melaksanakan pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Nanti kalau untuk pembelajaran diferensiasi kita bahas di kesempatan berikutnya lah ya. Sekarang kita fokus ke penyusunan modul ajar dan modul project dulu. Nah, ini untuk menyusun modul ajar tentunya kan kita harus tahu dulu dari CP yang digunakan ya. Kalau di kurikulum 2013 kan ada yang namanya KIKD ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, KIKD itu disatukan di lumpur sebetulnya menjadi apa Bapak Ibu? Jadi CP, capaian pembelajaran, kemudian CP juga dianalisis. Jadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya disusun, dijadikan alur-alur ATP, dan ATP barulah menjadi modul ajar. Kalau di sini disuruh dinyanyikan. Mau nyanyi apa tidak? Apa lanjut? KIKD dilebur jadi apa? CP dianalisis jadi apa? TP disusun lalu jadi ATP, dari ATP jadi modul ajar. Hore! Supaya tidak lupa. Terus mengingat kembali ini perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Nah, tadi sudah disinggung di awal. PPK kalau kurikulum 2013 nih, penguatan pendidikan karakter. Nama di Kurmer itu jadi apa? Profil pelajar Pancasila. Kemudian promes program semester. Kalau di Kurmer istilahnya jadi prosem. Promes jadi prosem. Kemudian silabus, kalau di K13 silabus, di Kurmer jadi ATP itu silabusnya Bapak Ibu, alur-alur tujuan pembelajaran. Kemudian indikator di K13, kalau di Kurmer jadi tujuan pembelajaran. Ada lagi yang namanya IPK, indikator apa? Ketercapaian ya, kompetensi. Nah, kalau di Kurmer jadi IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada lagi yang namanya KIKD, kalau di Kurmer jadi CP, capaian pembelajaran. Kalau di Kurtilas RPP di Kurmer jadi modul ajar. Di Kurtilas KKN di Kurmer KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian di K13 indikator soal, kalau di Kurmer jadi indikator asesmen. Jadi sama Bapak Ibu, cuma beda nama. Nah, ini untuk alokasi waktu muatan pembelajaran pada setiap fase. Nah, untuk PAI dan uji pekerti fase atau kelas 1 ini 3 JP, kelas 2 3 JP, sama sampai kelas 6 3 JP. Untuk pendidikan Pancasila 4 JP, bahasa Indonesia kelas 1 6 JP. Ini tentunya sudah termuat di kurikulum ya, sudah ya. Dan 1 JP itu 35 menit Bapak Ibu ya, 35 menit. Terus bila mana ada muatan lokal boleh Bu,
Itu paling tidak digunakan buat CP. Mata muka boleh bahasa Sunda, kalau di sini kan bisa. Itu cuman ya harus apa ya? Kalau di Jawa Tengah susah, paling masuknya ke eskul. Dulu pernah ya, bahasa Sunda masuk ke muatan lokal, tapi susah perizinannya katanya. Karena untuk mulutnya itu bahasa Jawa. Ya gak apa-apa, kalau setidaknya karena bahasa Sunda di sini merupakan bahasa ibu, yang harus sebetulnya harus dimulai lah namanya, harus dimuat di dalam kurikulum, tapi masuknya ke ekstrakurikuler, gak apa-apa gitu. Diselipkan di eskul. Ini untuk CP-nya. Nah, sekarang lanjut ke komponen modul ajar. Tadi sudah disinggung bahwa komponen modul ajar ada komponen wajib, ada komponen penunjang. Nah, di sini ada informasi umum. Informasi umum kan termasuk penunjang ya. Ya itu diantaranya tadi identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, P3-nya, sarpras, target peserta didik, kemudian modul pembelajaran yang digunakan. Nah, kompeten inti tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, kemudian refleksi peserta didik dan guru. Nah, ada lampiran di sini. Lampiran terdiri dari LKPD, terus bahan bacaan guru atau peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Nah, jadi guru dalam satu titik diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar. Diberi kebebasan, ingat tadi yang penting termuat ya, ada komponen yang wajib tadi, ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran dan media yang digunakan, kemudian ada asesmen. Udah cukup, itu udah wajib kaitannya. Itu. Jadi untuk pengembangan lainnya silakan bebas, terserah selera bapak ibu. Namun ingat harus disesuaikan dengan karakteristik di sini atau karakteristik anak. Itu. Kalau untuk kelengkapan modul ajar boleh bapak ibu kita itu niru atau ATM, amati tiru modifikasi. Boleh nggak apa-apa, yang penting ada daripada tidak ada sama sekali. Coba menyam aja lepas tangan gitu tanpa perencanaan, meskipun sudah mampu dan sudah ada di pikiran itu segala nama, tetap saja bapak ibu kita harus ada titik tulisnya itu sebagai bukti atau data dukung bahwa kita itu dalam melaksanakan pembelajaran itu ada yang namanya dokumen. Syukur-syukur ada dokumentasi. Beda kok dokumen sama dokumentasi. Kalau dokumentasi apa? Iya, foto-foto, visual. Kalau dokumen kertas yang di apakah foto bisa dikatakan dokumen? Bisa. Bisa. Nah, sok ingatkan akreditasi waktu di Dayana itu berbasis dokumen dan dokumentasi. Akreditasi sekarang mah berbasis wawancara, berbasis dokumen dan dokumentasi. Jadi bapak ibu punya visi ya pak, visi kebagian di akreditasi. Tahun berapa Mas Hakim? 2000. Nah 2026 kan 2026 sebenarnya waktu yang sebentar. 2 tahun lainnya. Mudah-mudahan memperpanjang kan gitu. Iya. Iya. Nah, dari sekarang harus serba didokumentasikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika ngajar itu harus ada foto dan videonya. Bolehlah simpan di Google Drive atau di medsos, misalkan Instagram, TikTok, boleh, gak apa-apa. Nanti ketika dibutuhkan ada. Itu jadi waktu kemarin juga asesor itu nanyanya yang sudah terlewat gitu. Mana pembelajarannya? Ya udah lama lah gitu, bukan pembelajaran dadakan, itu menggali datanya. Maka dari itu dibiasakan harus didokumentasikan. dokumen yang udah lama ya dulu. Itu foto, nah sama video foto videonya harus sambil wawancara kita pak, sambil wawancara fotonya mana, videonya mana gitu. Dan berbasis wawancaranya di dalamnya teh harus ada dokumen dan dokumentasi. Diupload karena boleh
betah tina itu. Sekolah karek Pak. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sini komponen lengkapnya terkait modul ajar. Nah, ada fase capaian modul ajar, jumlah jam, model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, pengetahuan keterampilan prasyarat, kemudian komponen detail modul ajar per pertemuan. Ada bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemahaman, kritikan keberhasilan, asesmen, sarpras, dan rencana kegiatan. Kemudian ada lampiran. Lampirannya bisa bentuk lembar aktivitas atau yang terbuat di angka PD. Ada rubrik penilaian, bahan ajar, dan yang lainnya yang relevan gitu ya. Nah, ini komponen lengkap modul ajarnya. Terus untuk Bapak Ibu guru materi 1 insya Allah sudah pada lengkapnya modul ajarnya. Sudah lengkap, apalagi ini kemarin kan pergugus katanya. Pergugus kan diberikan tugas tuh. Nah, insya Allah sebetulnya itu aja yang digunakan. Yang jelas sesuai dengan CP yang terbaru. Kalau yang terbaru kita menyesuaikan. Kalau misalkan CP-nya pada tidak ganti masih tetap ya nggak apa-apa. Itu aja yang digunakan. Asalkan ada gitu, ketika Pak pengawas nanti supervisi, coba jangan sampai jawabannya begini Pak. Ada di laptop tapi belum di print. Saya aja bohong. Pak dibahasa ya, ada Pak, udah buat ada Pak di laptop tapi belum di print. Jadi diusahakan untuk Bapak Ibu guru di sini punten ini namanya. Jadi saling mengingatkan ya. Kalau di tempat saya dirutinkan paling lama seminggu sekali itu, jadi harus sudah setor selama berarti 6 pertemuannya itu. Kata mah boleh bebas kalau dibikin sudah pertemuan tapi tetap setornya mingguan jadi mah itu. Jadi KS oke kita capean kena kadang sok aya pun setor teh ujung-ujung di dirapel tuh nih kalau sakit yo atuh ulah butut gitunya nanda tangan. Paling tidak dirutinkan. Bagus feel. Misalkan besok ada ngajarnya, ayo nasatorkan Ibu KS. Buat saya besok mengajar tentang ini RPP-nya bagus. Langsung ditandatangan. Tadi tuh dirutinkan. Tapi dalam kesenian itu kan kadang kesibukan lain sebagainya. Kadang Bu KS-nya ada ayah muncul di SD kantin 2, kadang muncul rakor. Aku kieu bae solusi. Nah, tiap mingguan, setiap hari Senin, melaporkan RPP jam samingguan, itu sok dibiasakan. Adina gitu di daya itu dibiasakan jadi satu. Jadi mulai ayat jawaban gitu, mulai pengawasan mana RPP-nya, tenor mana RPP-nya, ada apa di laptop, di print gitu. Belum tahu jawaban apa tadi ulah itu aja gitu. Mana apa kemarin Pak Kowil pun kan kapan yang ya. Tapi untungnya ada gitu Pak rutinan seminggu sok setor ayah kakor di TK sekolah langsung apa pun Pak S mohon izin apa mau lihat RPP tapi yang hari ini alim kamari alim kamu besok ayo hari ini. Nah, Pak Abid tadi nanti biasa gitu ya, mau siapa dulu, sok bebas. Kebetulan kayak Pak Didit ya, aduh pas, saya salah bilang kan, sok Pak Didit bebas. Tapi hari ini, ya siap, tanggal hari ini betul udah ada. Untung tadi cerdas Pak KS dikonsulkan jadi tanda tangan ini. Sok deh, Pak Didit langsung ditantang saya deh, badai musuh ini langsung jalan kecewa. Hari ini kita gitu, untuk kalau lah sabar lembar hari ini gitu ngantri gitu. Tapi Pak Komil pas merasa Pak Didit masih kewalahan dia sudah cukup percaya terus nyerahkan di makan tinggal di tangan di sini nggak bohong. Nah itulah jadi terkait nanti kalau ayah supervisi langsung di Pak Pengawas deh. Ini mah sebagai apa ya, berbagi praktik kapan-kapan gitu, saling mengingatkan motivasi gitu. ulah nunggu disuruh oleh Ibu KS gitu, dan Bu KS kan sibuk aku boro-boro mengurusi ini dia banyak kesibukan karena cukup abi itu ada banyak kesibukan kadang sekilas jadi guru-guru nah guru
ulah nunggu, no di sana, ulah nunggu di buat pasar bicara sampai dibiasakan budaya kok siti, jadi harus peka guru teh, bun, ya kan kamu saliwer, tapi setelah RTP mau ajarna, itu, insya Allah kalau sudah terbiasa, hingga berani. Lanjut, nah ini terkait identitas modul Bapak Ibu ya, bisa dibuka di masing-masing. Nah, jadi informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari tadi ada nama penyusun, ada nama institusi atau satuan pendidikan, ada tahun disusunnya, kemudian ada jenjang sekolahnya, kelas, alokasi waktu. Nah, alokasi waktu juga harus jelas Bapak Ibu. Kalau untuk pengaturan alokasi waktu kan sudah ada di kurikulum, jadi harus matching untuk pengaturan alokasi waktu. Jangan sampai begini Bapak Ibu, kalau yang terbaik begini, menyusun modul ajar itu dibuat satu pertemuan satu modul ajar. Jadi ulah nyambung karena itu memang ketinggalan bisa ATM gitu. Kalau bisa untuk hari ini ya untuk hari ini. Jelas rincian pengaturan waktunya berapa jam, kalau untuk satu hari berapa jam? 6 apa 7 ya? Untuk satu hari itu pulang kan 13.30 ya? Apa 13.20? Kalau lebih bagus membuat modul ajar itu satu hari satu hari itu satu pertemuan kan banyak di atasnya untuk 6 pertemuan, berarti 6 pertemuan berarti untuk 6 hari ya, 1 minggu. Nah, coba sama kita harus dicoba kan biasanya download gitu, kadang 6 pertemuan JP lagi banyak, itu disesuaikan saja karena yang namanya di kurikulum itu jelas berbeda Bapak Ibu, apalagi dengan adanya kalender pendidikan sekolah. Kita juga kan di kurikulum membuat kalender pendidikan. Kalender pendidikan di materi 1 belum tentu sama dengan kalender pendidikan misalkan di daya 3, pasti beda. Jam efektifnya kalau jumlahnya pasti sama, cuman pelaksanaannya pasti berbeda. Misalkan ada kan yang namanya PHBI ya, Maulid Nabi dan sebagainya, kan tidak sama itu pelaksanaannya. Nah, itu harus disesuaikan. Jadi kita itu harus memiliki kalender pendidikan di satuan pendidikan atau di sekolah masing-masing. Waktu akreditasi kemarin itu yang disasar apa? Audit, Bapak Ibu. Coba di-upload, coba ditaruh di layar tertib wawancara terkait audit. Rata-rata kalender pendidikan itu mengadopsi dari kabupaten bahkan dari provinsi, plak dilampirkan di dalam kurikulum. Hari kalender pendidikan sekolahnya tidak bikin lah itunya, salah itu. Ya tetap kita harus mengolah sendiri melalui forum rapat. Tuh, misalkan kan ada yang namanya kegiatan eskul jambore 2 hari, harus ada tercantum di kalender pendidikan. Misalkan bulan Agustus tanggal 14-15 kegiatan jambore itu baik. Memang agak susah tapi ya harus harus dibiasakan lah melalui rapat di awal tahun itu melalui tim TPPK pengembangan kurikulum. Yang sampai kalender pendidikan mengadopsi dari kabupaten tos buku itu mas secara umum kalau dari kabupaten. Nah, lanjut ada kompetensi awal Bapak Ibu ya. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Nah, ada profil pelajar Pancasilanya. Nah, merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan pembentukan karakter
profil pelajar Pancasila P3 atau PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, diselipkan dalam modul ajar. Nah, di dalam modul pembelajaran P3 tidak perlu mencantumkan seluruhnya, jadi dipilih sama Bapak Ibu disesuaikan. Namun dapat memilih P3 yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Tidak semua karakter ditampilkan, tapi disesuaikan oleh Bapak Ibu guru. Sarpras sekarang. Nah, karena sarpras merupakan fasilitas ya, atau unsur penunjang terhadap pembelajaran. Ada lagi target peserta didik. Nah, jadi peserta didik yang menjadi target peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, kan gaya belajar peserta didik beda-beda, dia harus disesuaikan. Nah, nyangkut dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran sekarang dari jadi terdiferensiasi, yang mana pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Karena tadi gaya belajar siswa atau daya tangkap siswa berbeda-beda, yang disesuaikan. Contoh dalam pemberian asesmen saja, itu sebetulnya tidak usah disamakan antara siswa yang lambat belajarnya dengan siswa yang sudah cepat, gitu ya, daya tangkapnya. Ada soal hot disesuaikan antara kasih A anu lambat, kasih B anu cepat. Diferensiasi bukan seperti itu. Jadi siswa anu lambat jadi disesuaikan soalnya sampai mana sih daya tangkapnya, ya, kita yang tahu sebagai gurunya. Beda lagi dengan siswa yang sudah cepat daya tangkapnya, berarti diberikanlah soal hot tuh, yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Tadinya daya tangkap mana itu Bu eta nomor diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi juga sebetulnya ini ada namanya, bukan hanya dipisah-pisahkan, dikotak-kotakan. Ini mah termasuk siswa auditorium. Dan senang karena naon, karena suara dikelompokkan. Anu suara auditorium gaya belajarnya. Ini mah siswa termasuknya apa? Kinestetik sebenarnya. Anu kena gerakan tuh direksi sini dikelompokkan dan sudah berdiferensiasi dan kudu sesuai gaya belajarnya. Terus ada lagi visual, kinestetik, auditori, terus audio visual, penglihatan. Jadi misalnya ada gambar, itu terkedah, tidak harus mengkelompokkan sesuai dengan itu, tidak harus mendefinisikan itu. Ya, sing anu tadi resep kinestetik, gaya belajar kinestetik, ya boleh diajarkan auditori atau visual itu Bu. Tetap, tapi dominannya di mana? Misalkan dominannya di kinestetik. Nah, sok arahkeun gitu. Jangan sampai istilahnya dari itu menghambat yang lainnya. Tidak apa-apa, semuanya berikan, cuman dominannya di mana? Gitu. Kalau ahli wae di pengertian diferensiasi dulu maka di kelompok-kelompok di kota-kota. Dan sekarang bukan seperti itu maksudnya. Gitu. Itu kesakin itu cara diferensiasi. Lanjut. Nah, model sekarang di dalam modul aja itu tentunya ada model pembelajaran yang dipakai ya, dilaksanakan. Nah, di sini model pembelajaran seperti apa? Disesuaikan dengan materi yang diajarkan, Bapak Ibu. Model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta menyenangkan. Itu banyak model pembelajarannya. Nah, sini merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh atau PPJ, daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan PPJ luring, dan blended learning atau campuran. Modelnya di dalam langkah-langkah itu ada metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran disesuaikan dengan materi yang diambil, itu tentunya harus yang kreatif inovatif. Contoh ada PBJR, ada PBL, ada
tekstual teaching and learning. Nah itu kreatif inovatif. Jadi ada langkah-langkah sintaknya gitu. Sintak itu langkah-langkah urut-urutan itu sesuai dengan materi. Ada role playing, ada apa lagi ya? Banyak lah model pembelajaran kreatif inovatif. Kemudian dalam komponen pembelajaran dicantumkan tujuan pembelajaran. Ada komponen inti, tadi juga ada pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna informasi tentang manfaat yang akan pesan diperoleh. Jadi pemahaman itu harus bermakna bagi siswa. Di terngiang-ngiang. Kalau siswa sudah bermakna, sudah paham, berarti pembelajaran sudah berhasil. Jangan sampai dijelaskan masuk ke telinga kanan, keluar lagi ke telinga kiri. Bahasa gitu ya. Ditaruh silang itu. Tetap harus bermakna baik bagi guru maupun bagi siswa. Karena jadi sebenarnya kebahagiaan muncul, kebahagiaan dari murid. Resep diajar tuh Pak Abdul mah sangat menyenangkan guru aja. Jadi orangnya ngerti gitu. Nah itu pemahaman maknanya. Nah ada lagi pernyataan memancing stimulus. Pertanyaan pematik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, jadi rasa penasaran bagi siswa. Makanya di dalam kegiatan awal atau persepsi itu berilah pertanyaan pemantik. Boleh di tengah, boleh ya di kegiatan itu juga apa-apa. Jadi memantik rasa penasaran siswa terhadap materi yang mau diajarkan. Bagi waktunya ketika waktu efektifnya sok bebas. Maka ada bilang gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan pemantik contohnya. Apa yang membuat sebuah cerpen paling untuk dibaca? Kemudian jika kamu diminta untuk membuat cerita yang berbeda, apa yang